Sebelumnya, terimalah dahulu salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wetek Tong Tien. Ciancai. Di sini saya akan membacakan narasi singkat tentang Makin Solo. Lidang Makin Surakarta atau lebih akrab disebut Gongkao Solo didirikan tahun 1918. Memperoleh pengakuan sebagai lembaga keagamaan oleh pemerintah pada tahun 1923. Pada tahun 2015 yang lalu, mendapat penghargaan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surakarta. Di dalamnya ada Kimsin Nabi Gongce setinggi lebih dari 2 meter yang juga dibuat pada tahun yang sama. Selain untuk peribadahan, di lokasi Lidang yang beralamat di Jalan Dr. Randus Yap Chuan Bing nomor 15, juga ada bangunan TK dan SD Tripusaka yang dibangun tahun 1925. Sebagai bentuk kepedulian umat Konghucu agar warga sekitar bisa beroleh pendidikan secara gratis. Kemudian bangunan tersebut direnovasi dengan bentuk seperti sekarang ini. Selain untuk kegiatan pendidikan, Makin Solo sebagai suatu lembaga keagamaan mempunyai kegiatan utama yaitu kebaktian. Juga berbagai pelayanan seperti upacara kematian, doa untuk umat yang sedang sakit, liyuan pernikahan, seminar, dan sering dikunjungi oleh berbagai kalangan mahasiswa untuk diskusi keagamaan. Jadwal peribadahan Lidang Makin Solo adalah kebaktian anak-anak setiap hari Minggu jam 7 pagi, kebaktian umum setiap hari Minggu jam 9 pagi, kebaktian dan doa ulang tahun setiap minggu terakhir, kebaktian malam setiap Jait dan Capgo, kebaktian untuk murid sekolah Tripusaka, dan lain-lain. Jumlah umat Konghucu yang ada di Surakarta tidak bisa diperkirakan melalui data statistik, tetapi kenyataannya permintaan upacara kematian banyak. Sementara yang aktif beribadah dan mengikuti kegiatan tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50-60 orang. Kecuali pada saat tertentu, misalnya ketika ada upacara besar seperti sembahyang Imlek atau Qingming atau Tuan Yang atau King Hoping atau Tangcik atau hari lahir dan hari wafat Nabi Gongce. Selain kegiatan peribadahan dan pendidikan, di Makin Solo masih banyak kegiatan lain seperti meditasi, Banku Senkong, Tai Chi Qian, yoga, atau sufa atau kaligrafi Mandarin, dan ada juga kesenian Liong dan Barongsai yang sampai saat ini tercatat memiliki sekitar 70 piala prestasi kejuaraan. Akhir 2019 lalu, Makin Solo dengan dukungan masyarakat berhasil mewujudkan sebuah karya besar, yaitu dengan membangun kelenteng sinar kebajikan atau Ming De Miao yang megah dan indah di Komplek Universitas 11 Maret Surakarta, melengkapi 5 bangunan tempat ibadah agama lain yang sudah ada di sana. Yang mana dengan pendirian kelenteng ini juga memperkuat komitmen UNS sebagai kampus benteng Pancasila. Berbicara tentang Makin Solo, pasti tak akan lepas dari sosok senior yang dikenal oleh umat Konghucu di Indonesia. Beliau adalah almarhum Ta Sheshe Ji Chai Ing, seorang yang mengabadikan seluruh hidupnya untuk kemajuan dan pengembangan agama Konghucu di Indonesia khususnya. Beliau menerima gelar sebagai Sheshe pada tahun 1963, pada saat beliau masih berusia 28 tahun, dan tercatat sebagai Sheshe termuda di dunia. Berkat perjuangan dan karya beliau, umat yang tidak bisa berbahasa dan membaca tulisan Mandarin dapat mengenal dan mengimani agama Konghucu, demikian juga untuk kalangan umum. Sampai usia senja, beliau masih menjadi dosen agama Konghucu di UGM, Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan masih menjadi ketua RW di wilayah Kelurahan tempat Lidang Makin Solo, dan beliau bertempat tinggal yaitu Kelurahan Purwodiningrat. Ta Sheshe Ji Chai Ing lahir pada tanggal 26 Maret 1935 di Desa Jepon, Kota Blora, dan wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Dimakamkan di Bukit Delingan, kawasan Taman Memorial yang terletak di Karanganyar, sekitar 25 km dari Solo menuju Tawangmangu. Semoga semangat dan teladan kehidupan beliau serta sejarah suci bangunan tua Lidang Gerbang Kebajikan Makin Solo menginspirasi para generasi muda untuk meneruskan segala cita dan karya beliau. Sancai.
pagi para toji yang terkasih. Sebelumnya terimalah terlebih dahulu salam peneguhan iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongkian Santai. Dia Zeen, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat melaksanakan kebaktian online pada hari ini, yang mana kebaktian online pada hari ini diselenggarakan oleh Matakin. Pada kesempatan ini, kebaktian online akan dilaksanakan oleh petugas dari Makin Solo. Saya, Margareta Eka Pratiwi, sebagai pimpinan dari kebaktian online pada hari ini. Para toji yang terkasih, marilah kita awali kebaktian online pada hari ini dengan sembahyang dan doa pembukaan, dilanjutkan pengucapan 8 keimanan yang akan dipimpin oleh Toji Tian Wardana dengan pendamping 1 Toji Anita Karina dan pendamping 2 Toji Lisa Nathania Kailesta. Mari berdoa. Kehadiran Wang Tian, Tuhan yang Maha Besar, pencipta alam semesta di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kungce dipermuliakanlah. Puji syukur kami panjatkan saat ini atas rahmat Wang Tian yang telah memberi kami waktu dan kesehatan sehingga kami dapat berhimpun di lidang gerbang kebajikan suci ini untuk melaksanakan sembahyang dan kebaktian serta mendengarkan firman Wang Tian yang terpancar melalui sabda Nabi Kungce seperti yang tersurat dan tersirat dalam kitab Wuching dan Zetsu. Kami percaya rahmat Wang Tian akan memberi kekuatan dan kemampuan pada kita semua sehingga dapatlah kami menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Semoga
kebaktian yang kami laksanakan hari ini dalam rahmat dan ridho Wang Tien dapat mengetuk rohani dan meneguhkan iman kami setia pada firman Wang Tien, hidup selaras dalam watak sejati dalam menempuh jalan suci, mengembirakan kebajikan sehingga dapatlah menurunkan berkat sentosa bagi kita semua. Bagi yang sakit dapat cepat memperoleh kesembuhan, bagi yang berkarya dapat lancar usahanya, dan murah rezeki bagi yang sedang menghadapi masalah dapatlah segera teratasi. Kami juga berdoa bagi orang tua yang kami bakti, suami, istri yang kami cintai, dan anak, cucu-cucu yang kami kasihi. Semoga juga selalu mendapat rahmat dan ridho Wang Tien. Semuanya dalam sehat dan selamat di dalam jalan suci. Kami juga berdoa dan memohon semoga negara Indonesia tercinta ini dibebaskan dan dijauhkan dari segala bencana alam, kekacauan, dan segala malapetaka, sehingga rakyat dapat hidup tenang, damai, bahagia, serta sentosa. Dengan setulus hati kami bersujud, semoga dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan dan keluh gerutu kepada Wang Tien, sesal penyalaan kepada sesama manusia, melainkan dapatlah tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kami yakin Wang Tien senantiasa menilik, membimbing, melindungi, dan menyertai kehidupan kami semua. Wang I Sang Ti Wei Tien Yo Te, Wang I Sang Ti Wei Tien Yo Te San Cai. Pak Jen Jen Kue, 8 pengakuan iman. Jeng Sing Wang Tien, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jeng Cuan Cie Te, sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Jeng Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Jeng Ce Kui Sen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Jeng Yang Xiao Se, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jeng Sen Mu Tuo, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kong Ce. Jeng Jing Jing Su, sepenuh iman memuliakan kitab Ucing dan Sesu. Jeng Sing Tak Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. San Cai. Para toji yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pembacaan renungan ayat, marilah bersama kita nyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran.
dibawakan oleh Tojin Isyode Mia Kara. Sebelum saya membacakan renungan ini, terimalah salam keimanan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan renungan yang diambil dari kitab Sesu bagian Mengce jilid 7a ayat 2 yang berbunyi demikian. Mengce berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman. Maka terimalah itu dengan taat dalam kelurusan. Maka orang yang mengenal firman tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring retak. Orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati menempuh jalan suci, lalu mati, ia lurus dalam firman. Mati dengan kaki tangan di borgol, ia tidak lurus dalam firman. Demikian renungan pada kebaktian hari ini. Terimalah kembali salam keimanan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei-te tong tien. Para Tojin yang terkasih, sebelum kita mendengarkan khotbah pada kebaktian online hari ini, marilah bersama kita nyanyikan lagu pujian Guru Agung sepanjang masa. Para Tojin yang terkasih, kini telah tiba saatnya kita mendengarkan siraman rohani atau khotbah yang akan disampaikan oleh Wese Aji Chandra. Ya, para Tojin yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam kebaktian pada hari ini. Pertama-tama, terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei-te tong tien. Sanjay. Tojin yang terkasih, setelah sekian lama kita tidak melaksanakan kebaktian karena kondisi Kota Solo khususnya, Indonesia pada umumnya, juga di negara-negara lain yang sedang terkena musibah dengan pandemi corona COVID-19, maka kita bersyukur walaupun banyak makin atau tempat ibadah agama Konghucu yang melaksanakan kebaktian secara online, namun kita berharap semua itu tetap menambah semangat kita, menambah tebalnya iman dan keyakinan kita di dalam menerima dan mengamalkan ajaran Nabi Konghucu.
Tojin yang terkasih, kalau kita berbicara masalah corona, kita memang perlu berprihatin karena sampai hari ini tanggal 25 Agustus lebih dari 157.000 kasus corona yang ada di Indonesia. Satu catatan yang cukup memprihatinkan. Dan kalau kita lihat akibat daripada corona, ada beberapa hal yang negatif maupun hal yang positif ya. Yang positif, kita semakin akrab dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, anak dan cucu, karena hampir tiap hari kita bertemu dengan mereka. Yang kedua, kita yang biasanya berkeliaran atau biasanya sering dolan terkena sinar matahari, sekarang karena di rumah terus kulitnya jadi tambah putih, jadi kelihatan lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti rapat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sejak ada kasus corona, banyak ibu-ibu yang hamil, walaupun pada kenyataan kita harus menjaga jarak. Itu kalau antara teman dengan sahabat, tapi kalau suami dan istri tidak mungkin kita bisa jaga jarak. Ya akibatnya ini nanti corona selesai awal tahun, ada katanya baby boom dan lain sebagainya. Nah itu satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah khususnya Kota Solo. Tapi di sisi yang lain, para tojin sekalian, dengan adanya pandemi corona menjadikan umat beragama ini lebih rajin beribadah, lebih rajin berdoa kepada Tuhan, dan doa yang paling utama diucapkan dalam hati atau mungkin keluar lewat bibir adalah supaya corona ini segera selesai. Karena kalau corona terus berlanjut, perekonomian bangsa Indonesia akan semakin hancur ya. Kemudian sekolah-sekolah, kalau kita lihat anak-anak sekolah belum boleh masuk, tatap muka dan lain sebagainya, kita nggak bisa membayangkan apakah sekolah jarak jauh itu bisa membawa anak-anak menjadi pandai. Dan kita mungkin juga tidak pernah membayangkan keluarga yang miskin, HP saja gantian yang pakai, tidak punya wifi dan lain sebagainya. Ini yang perlu untuk kita prihatinkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sebagai umat beragama Konghucu, bagaimana kita memandang corona COVID-19? Para tojin yang terkasih, kita umat Konghucu adalah umat, kalau saya mengatakan umat pilihan Tuhan. Karena di dalam agama Konghucu kita diajarkan untuk menjadi manusia yang pandai, manusia yang berwawasan luas, manusia yang harusnya bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu, kalau tadi kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci yang diambil dari kitab Mengce 7a pasal 2, maka perkenankan saya membacakan sekali lagi kitab Mengce 7a pasal 2, apa yang dimaksud oleh Rasul Mengce. Pada kitab Mengce 7a pasal 2, Rasul Mengce bersabda, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Ayat berikutnya Mengce mengatakan, maka orang yang mengenal firman, ia tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring atau retak. Dilanjutkan, orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati menempuh jalan suci lalu mati, ia lurus di dalam firman.
mati dengan kaki tangan diborgol, itu tidak lurus di dalam firman. Ujin yang terkasih, dari ayat ini Rasul Mengce menegaskan kepada kita bahwa semua yang terjadi di atas dunia, semua yang terjadi atas diri kita maupun untuk sesama manusia, ini adalah kehendak Tuhan. Ya, kalau orang mengatakan kenapa Tuhan jahat, hidup baik-baik, hidup sehat-sehat kok dikasih corona. Kalau dari segi agama kita tidak bisa komentar apapun, kita mengatakan itu kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, orang Konghucu diajarkan untuk berpikiran luas. Orang Konghucu diajarkan untuk menjadi umat yang pandai, bahwa apa yang terjadi atas kondisi yang sekarang ini adalah kehendak Tuhan. Kita melihat tidak hanya di Indonesia tapi hampir di semua negara. Bahkan kalau kita mau mengatakan Amerika ini sungguh berprihatin karena kasus corona sudah hampir 5 juta kasus. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Dan ini kalau kita lihat dari segi keimanan, semua orang akan mengatakan ini kehendak Tuhan. Namun para tojin sekalian, pada ayat yang kedua tadi, Mengcu mengatakan, Rasul Mengce mengatakan, orang yang mengenal firman Tuhan, ia tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring atau retak. Ayat ini menjelaskan supaya kita jangan jadi orang bodoh. Sudah tahu temboknya retak, sudah tahu temboknya miring, malah duduk di bawahnya, mendirikan tenda dan lain sebagainya. Maka kalau dilanjutkan, Mengcu mengatakan ini orang yang tidak lurus di dalam firman, karena kalau ia mati dianggap mati dengan kaki tangan diborgol. Oleh karena itu, sebagai aktivis, sebagai rohaniwan, sebagai pemuka agama Konghucu, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menghimbau umat kita khususnya untuk menjaga diri, menjaga kesehatan dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tojin yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya membaca WA yang ada di grup Rohaniwan Matakin. Saya membaca WA yang ada di grup pengurus pusat Matakin, di mana Syekh Sebudi mengatakan membuat sebuah tulisan, judulnya Tuhan Pindah Alamat. Saya tahu ini hanya sebuah ungkapan bahwa ternyata corona tidak bisa diselesaikan hanya lewat doa. Corona tidak akan bisa hilang hanya karena umat semua berdoa. Tetapi corona bisa hilang, corona bisa sirna, tentunya karena beberapa faktor. Kalau sebagai umat beragama, nomor satu adalah berdoa kepada Tuhan. Itu pasti. Dan yang kedua, ya, ini sebagai pemuka agama Konghucu, sebagai aktivis agama Konghucu, sebagai tokoh masyarakat, kita menerima himbauan dari pemerintah. Bagaimana kita ikut mensukseskannya, yaitu dengan satu, mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, ya. Kita cuci sehari bisa berulang kali, namun ini demi kesehatan tentunya lebih baik. Yang kedua, kemana-mana kita harus pakai masker. Dan kalau kita lihat, kalau saya lihat di televisi, Jakarta saja rahasia masker yang tidak pakai kena 250.000. Kemarin tercatat sudah 1,4 miliar yang didapat karena rahasia masker. Itu membuktikan betapa masih banyak orang yang bandel, hanya suruh pakai masker saja keberatan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga jarak. Ini yang tentunya kita lakukan. Dan kalau kita lihat hal tersebut, kita melihat para tojin sekalian,
jaga jarak pada urusan tertentu bisa, tetapi jaga jarak pada urusan yang lain, misalnya layatan, misalnya beberapa hal yang lain. Kemarin kalau kita lihat ada demo di kantor DPR dan lain sebagainya, mereka tidak menjaga jarak. Nah, kalau sampai terkena COVID-19, siapa yang akan disalahkan? Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai aktivis, sebagai pemuka, sebagai tokoh agama Konghucu, mungkin suara kita lebih didengar oleh umat dibandingkan pemerintah yang menghimbau, karena umat biasanya segan kepada rohaniwan atau kepada pemimpinnya. Maka marilah kita para aktivis ikut mensuarakan bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kita hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Tujin yang terkasih, di dalam kitab Chong Yung pasal 15 yang menjadi kitab yang membicarakan tentang ketuhanan, ya, kita bisa melihat, kita bisa membaca bagaimana Tuhan di dalam agama Konghucu. Dikatakan Tuhan itu kebajikannya maha gaib, dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tidak melalui Tuhan. Dan ini kita sebagai umat beragama harus percaya dan harus mengakui, karena kalau ada Tuhan bersuara, itu pasti bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan bisa dilihat wajahnya, itu berarti juga bukan Tuhan, karena Tuhan itu sifatnya maha gaib. Mungkin sedikit contoh, kita orang Jawa, ya, walaupun keturunan Tionghoa, ketika saya masih remaja punya hobi mainan jalangkung. Jalangkung itu permainan yang mengundang roh. Mengundangnya gampang. Saya masih ingat, hanya dikasih sesaji berupa permen subus. Kita sembahyang pakai dupa, hanya mengatakan jalangkung, jalangsai. Kalau datang mengangguklah, selalu bisa jadi. Tetapi setelah beberapa kali saya melakukan hal tersebut dengan teman-teman, suatu hari jalangkungnya tidak mau pulang, ya, itu keranjang yang dipakai sebagai sarana jalangkung itu berat sekali, jalangkungnya tidak mau pulang. Dan ketika ditanya, minta diantar ke sebuah kuburan. Nah, habis itu teman-teman ngantar bersama-sama ke kuburan, keranjang dilempar ke kuburan, dan selanjutnya kita tidak berani mainan jalangkung. Jalangkung itu roh, bisa dipanggil, bisa dibuat mainan. Tetapi kalau Tuhan itu maha roh, tidak bisa kita buat, tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita pakai untuk main-main. Maka kitab Chong Yung mengatakan, sungguh maha besar kebajikan Tuhan yang maha roh. Dan kalau Tuhan itu kelihatan, saya yakin manusia akan berbondong-bondong mencari di mana Tuhan itu. Coba diberitakan, sekarang Tuhan itu ada di lidangnya Makin Solo. Saya yakin yang bukan beragama Konghucu pun akan kesini untuk minta-minta. Karena yang namanya doa itu kalau tidak minta tidak mungkin. Padahal Tuhan itu cuma satu, melayani berapa miliar manusia. Pada saat yang sama si A berdoa, Tuhan saya minta sembuh, si B, Tuhan saya sudah umur sekian kok belum dapat jodoh, tolong beri saya jodoh. Yang lain lagi, Tuhan dagangan saya sepi, tolong dibuat laris. Yang lain lagi, Tuhan saya besok ujian, tolong saya dibuat lulus dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, permintaan kepada Tuhan itu banyak sekali. Nah, Tuhan apa tidak pusing kalau mendapat permintaan kayak begitu? Selesai minta, Tuhannya lari ke apotek beli Paramek. Tapi itu gambaran Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu maha gaib.
Kita bisa merasakan kebesaran Tuhan kalau kita itu punya iman. Kita bisa merasakan kekuasaan Tuhan kalau kita itu imannya tebal. Maka pada ayat berikutnya kitab Chong Yung mengatakan, maka manusia yang akan bersembahyang kepadanya harus mengenakan pakaian lengkap, berpuasa membersihkan hati. Jadi maksudnya kalau kita sembahyang kepada Tuhan, alangkah baiknya kalau kita itu berpakaian lengkap, artinya pakaian yang sopan. Sembahyang kepada Tuhan jangan pakai daster, jangan pakai celana kolor dan pakai kaos singlet, ya. Kemudian yang berikutnya, kita berpuasa membersihkan hati, itu artinya kalau sembahyang kepada Tuhan, ya jangan punya keinginan yang aneh-aneh. Saya sering memberi contoh, kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa, Tuhan, saya minta keluar dari tempat ini, si A itu di perempatan ditabrak mobil. Nah, itu pasti tidak akan terkabul karena hati kita tidak bersih. Maka sekali lagi, dengan kondisi keadaan yang diakibatkan oleh corona, sebagai umat Gongcu kita memandang itu adalah salah satu gejala, salah satu peringatan Tuhan kepada manusia untuk semakin teguh iman, semakin menebalkan iman. Kalau di umat Gongcu ya semakin bagaimana kita menambah pengetahuan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, para tucin sekalian, sebagai ayat penutup, saya mengajak para tucin membuka kitab Mengce 6a pasal yang ke-15. Ini juga salah satu himbauan atau anjuran Rasul Mengce kepada umat Konghucu khususnya. Mengce 6a pasal 15, Pongtocu bertanya, semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menjadi orang besar dan ada yang menjadi orang kecil? Mengce menjawab, orang yang menurutkan bagian dirinya yang besar akan menjadi orang besar. Yang hanya menurutkan bagian dirinya yang kecil akan menjadi orang kecil. Ayat yang kedua, semuanya ialah manusia. Mengapakah ada yang menurutkan bagian dirinya yang besar dan ada yang menurutkan bagian dirinya yang kecil? Mengce menjawab, tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan pikiran niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Nafsu-nafsu dari luar bila mana bertemu dengan nafsu dalam diri, mudah saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir, dengan berpikir kita akan berhasil, tanpa berpikir tidak akan berhasil. Tuhan mengaruniai kita semuanya itu agar kita lebih dulu menegakkan bagian yang besar, sehingga bagian yang kecil tidak akan mengacau. Inilah yang menyebabkan orang bisa menjadi orang besar. Tucin yang berbahagia, orang besar yang dimaksud di sini bukan orang yang gemuk, bukan yang orang tinggi besar, tetapi orang besar adalah orang yang berpandangan luas, orang yang menjadi teladan bagi masyarakat, orang yang menjadi teladan bagi umatnya, orang yang mendapat simpati dari banyak orang. Tadi dikatakan oleh Mengce, kalau kita menurutkan bagian diri kita yang besar, jamin kita menjadi orang besar. Tapi kalau kita hanya ribut dengan masalah yang kecil, selamanya kita akan menjadi orang kecil. Nah, Mengce mengharapkan semua umat Gongcu bisa menjadi orang yang besar. Khususnya kalau saat ini kita sebagai umat beragama Gongcu juga diminta untuk ikut berpartisipasi menjaga kesehatan dengan bagaimana mencegah
semakin menularnya Corona COVID-19, maka saya yakin apa yang telah kita kerjakan selama ini melalui ibadah online, melalui ibadah offline, kita dengan menjaga jarak dan lain sebagainya, kita yang bisa ikut berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat dan menambah wawasan para tujin sekalian. Akhirnya menutup khutbah pada kebaktian ini, saya sampaikan salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Teng Tong Yen. Sampai. Para toji yang terkasih, demikianlah khotbah yang telah disampaikan oleh Wense Aji Chandra. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita di dalam jalankan kehidupan sehari-hari. Marilah para toji yang terkasih, kita nyanyikan lagu pujian Sungguh Mulia. Marilah bersama kita nyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu. Demikianlah rangkaian kebaktian online yang telah dilaksanakan pada hari ini. Semoga dapat membawa berkah dan berkah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh pengurus Makin Solo mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para tojin sekalian dan juga Matakin yang mana telah memberikan kesempatan pada Makin Solo untuk dapat melaksanakan kebaktian online pada hari ini. Marilah para tojin yang terkasih, kita akhiri kebaktian online pada hari ini dengan menyanyikan lagu Damai di Dunia, dilanjutkan doa penutup dan nyanyian terima kasihku kembali dipimpin oleh Toji Tiang London.
puji syukur kembali kami naikkan kepada Wang Dian yang telah merahmati kebaktian hari ini dapat berlangsung sampai selesai. Semoga firman Wang Dian yang telah terpancar melalui sabda Nabi Kungce yang telah dijabarkan dengan baik dan jelas oleh pengkhotbah tadi dapatlah menambah pengetahuan kami tentang agama Konghucu dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ajaran tentang peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, serta dapat dipercaya dalam kehidupan kami, sehingga dapatlah mendatangkan berkat dan berkah sentosa bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Semoga Wang Dian melindungi dalam perjalanan dan membimbing kami sampai di tujuan dengan selamat. Hanya di dalam kebajikan Wang Dian berkenan. Wang I Sangti Wei Dian Yote. Wang I Sangti Wei Dian Yote. Sancai. Wei Te Ton Dien.